Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Tahukah kamu apa itu data? Ya, data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, data tersebut yang telah kita peroleh berdasarkan fakta, ini dapat kita olah. Disebut dengan pengolahan data. Untuk dapat melakukan pengolahan data, kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah harus mengumpulkan data. Mengumpulkan data bisa dilakukan melalui pencatatan langsung, melalui melakukan wawancara, bisa dengan penelitian, dan juga bisa dengan menyebar angket. Nah, setelah data terkumpul, maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah membaca datanya. Ya, setelah membaca data, kita dapat menyajikan data tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari membaca data terlebih dahulu ya. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Nah, membaca data ini bisa membaca data dalam bentuk daftar, bisa juga membaca data yang bentuk tabel, membaca data yang berbentuk diagram gambar, membaca data yang bentuknya diagram batang, membaca data yang bentuknya diagram garis, dan membaca data yang berbentuk diagram lingkaran. Kita akan pelajari semua ini. Diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk daftar. Nah, sekarang perhatikan daftar berikut ini. Nah, di hadapan kalian, ini ada daftar peserta lomba mewarnai tingkat kelurahan. Ya, dengan daftar peserta yang ada di bawah ini, yang Ibu tunjuk dengan panah. Nah, di sini mari kita coba baca data yang berbentuk daftar ini. Jadi, setelah kita amati daftar ini, dapat diperoleh informasi sebagai berikut ini. Yang pertama adalah informasi jumlah anak yang mengikuti lomba dari masing-masing sekolah. Sekarang dilihat nih datanya. Kita bisa tahu setelah melihat data ini bahwa dari SDN Tanjung 1 ini yang mengikuti ada 9 anak. Kemudian dari SD Tanjung 2 yang mengikuti lomba ada 4 anak. Dari SDN Wijaya yang mengikuti lomba ada 4 anak. Dari SDN Pelita 1 ada 8 anak. Dari SDN Pelita 2 ada 4 anak. Dan dari SDN Randu ada 3 anak. Ya, jadi dari data ini kita bisa mengetahui jumlah anak yang mengikuti lomba dari masing-masing sekolah. Kemudian, kita lihat di sini peserta terbanyak. Nah, dari angka-angka yang disajikan pada daftar ini, maka bisa kita lihat angka yang terbesarnya adalah angka 9. Nah, berarti di sini peserta yang terbanyak yang mengikuti lomba berasal dari SDN Tanjung 1. Kemudian, peserta yang paling sedikit. Nah, kita lihat lagi daftarnya. Di sini yang paling sedikit adalah di sini yang paling kecil adalah angka 3. Ya, berarti peserta yang paling sedikit berasal dari SDN Randu. Dan kita juga bisa lihat di sini bahwa ada beberapa sekolah yang sama jumlahnya dalam mengirimkan peserta lomba. Ya, jadi di sini ada masing-masing 3 sekolah yang mengirimkan peserta sebanyak 4 anak, yaitu SDN Tanjung 2,
SDN Wijaya, dan SDN Pelita II. Berikutnya adalah membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di hadapan kalian ini adalah tabel kegemaran siswa kelas 5. Ya. Nah, dari data dalam bentuk tabel ini bisa kita lihat di sini yang pertama adalah kegemaran melukis. Melukis dengan banyak siswa 6. Artinya bisa kita baca bahwa sebanyak 6 siswa ini gemar melukis. Ya. Kemudian menari. Nah, menari di sini banyaknya siswanya ada 7. Artinya sebanyak 7 siswa ini gemar menari. Berikutnya bermain musik. Bermain musik banyaknya siswanya adalah 5. Artinya sebanyak 5 siswa ini gemar bermain musik. Kemudian bermain bola. Nah, banyak siswanya adalah 8. Artinya sebanyak 8 siswa gemar bermain bola. Dan yang berikutnya membaca. Membaca di sini banyaknya siswanya adalah 4. Artinya sebanyak 4 siswa ini gemar membaca. Kemudian dari tabel ini, ya, kita juga bisa lihat yang terbanyak dan juga yang paling sedikit. Nah, bisa kita lihat di sini, kegemaran yang paling banyak adalah bermain bola. Ya, di sini anak-anak yang paling banyak kegemarannya adalah bermain bola, yaitu dengan banyak siswanya 8. Dan dari tabel ini juga bisa kita tahu yang paling sedikit. Kita lihat yang angkanya paling kecil. Nah, di sini adalah angka 4. Artinya yang paling sedikit ini adalah membaca. Jadi, kegemaran yang paling sedikit adalah membaca. Berikutnya, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar itu seperti apa ya? Nah, bisa kalian lihat di hadapan kalian. Nah, yang seperti ini disebut dengan diagram gambar. Nah, di sini ada nama perumahan dan banyaknya rumah. Jadi ini ada diagram banyaknya rumah dalam perumahan-perumahan. Biasanya dalam satu gambarnya ini menggambarkan jumlahnya. Seperti di sini pada keterangan bisa kita lihat satu gambar rumah ini melambangkan 10 rumah. Nah, berarti di sini bisa kita lihat dari data ini, informasi yang bisa kita dapatkan dari diagram gambar di atas, yang pertama kita lihat dari perumahan Bougainville. Di sini ada 4 gambar rumah. Ya, ada 4 gambar rumah dan satu rumahnya ini melambangkan 10 rumah. Artinya 4 dikali 10 berarti 40 rumah. Artinya di perumahan Bougainville ini terdapat 40 rumah. Kemudian kita lihat di perumahan Anggrek, ada 6 lambang rumah. Berarti kita kalikan 10, 6 dikali 10. Nah, berarti di perumahan Anggrek terdapat 60 rumah. Selanjutnya di perumahan Cempaka. Di perumahan Cempaka ada lambang 7 rumah. Berarti 7 dikali 10, yaitu 70 rumah. Ya, berarti di perumahan Cempaka terdapat 70 rumah. Dan di perumahan Tanjung, di sini ada 5 lambang rumah. 5-nya kita kali 10, berarti di perumahan Tanjung terdapat 50 rumah. Nah, di sini lambang-lambang yang muncul seperti ini, kita harus lihat dulu dalam keterangannya itu satu lambangnya ini melambangkan seberapa banyak. Berikutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram batang. Sekarang, kita lihat ada diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, yang ada di hadapan kalian ini adalah diagram batang. Karena di sini bentuknya seperti batang-batang. Bisa kalian lihat di sini, yang horizontal ini adalah nilainya dan yang vertikal ini adalah banyak siswanya. Nah, di sini coba kita lihat informasi apa yang bisa kita baca dari diagram batang di atas. Kita lihat yang pertama, yaitu nilai 6.
Nilai 6 ini kalau kita tarik garis lurus, nah garis putus-putus seperti ini berada di angka 4. Artinya sebanyak 4 siswa dapat nilai 6. Kemudian yang selanjutnya nilai 7. Kita tarik garis lurus lagi seperti tadi. Nah, seperti ini jadinya. Namun di sini tidak ada angkanya. Nah, di antara angka 6 dan angka 8 di sini adalah ada angka 7, cuma tidak dituliskan di sini. Kalau posisinya di tengah-tengah, itu artinya angka yang berada di antara angka tersebut. Di sini berarti sebanyak 7 siswa ya mendapatkan nilai 7. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang nilai 8. Kita tarik garis lurus. Ternyata berada di angka 10, artinya sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 8. Berikutnya adalah yang angka 9 dapat nilai 9. Di sini ditarik garis lurus, nah kembali lagi ada di tengah-tengah. Di antara 8 dan 10 artinya di sini ada angka 9. Nah berarti sebanyak 9 siswa mendapatkan nilai 9. Dan satu lagi yang dapat nilai 10. Kalau kita tarik garis, nah ini juga sama ya, berada di antara angka 4 dan angka 6. Berarti di sini adalah angka 5. Artinya sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai 10. Nah, yang berikutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram garis. Sekarang perhatikan diagram yang ada di hadapan kalian ini. Nah, ini adalah data hasil panen jagung pada desa Sukamakmur. Bisa kalian lihat di sini, ada gambar seperti garis. Nah, yang gambar seperti garis ini namanya diagram garis. Di sini bisa kita lihat, yang horizontal ini melambangkan tahunnya, dan yang vertikal di sini adalah banyaknya hasil panen dalam kuintal. Ya, sekarang kita akan coba membaca informasi yang terdapat pada diagram garis di atas. Di sini kita lihat pada tahun 2015 yang pertama kita hubungkan dengan garis putus-putus seperti ini. Dan yang ke angka hasil panennya juga seperti ini. Ternyata di sini menunjukkan di angka 5. Artinya, hasil panen pada tahun 2015 ini sebanyak 5 kuintal. Berikutnya yang 2016, sama kita tarik garis juga putus-putus seperti ini. Dan garis yang satunya lagi yang ke banyaknya hasil panen. Nah, di sini dapat kita baca bahwa hasil panen pada tahun 2016 adalah 10 kuintal. Berikutnya di tahun 2017, sama kita gabungkan garis putus-putus seperti tadi. Kita pertemukan antara tahun dan banyaknya hasil panen. Nah, ketemu di sini pada tahun 2017 hasil panennya adalah 20 kuintal. Nah, sekarang tahun 2018. Sama seperti tadi, kita hubungkan dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, kita baca pada tahun 2018 hasil panennya adalah 15 kuintal. Dan satu lagi tahun 2019 kita hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Maka pada tahun 2019 hasil panennya adalah 20 kuintal. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bisa kalian lihat di sini di hadapan kalian ada sebuah diagram lingkaran buah kesukaan siswa kelas 5. Nah, di sini ada nama-nama buahnya dan ada persentasenya. Nah, cara membaca dari diagram lingkaran ini, di sini bisa kita lihat yang Ibu beri lingkaran warna biru. Nah, berarti dapat kita baca bahwa sebanyak 25% dari jumlah siswa ini menyukai buah mangga. Berikutnya, nah, yang apel.
Artinya, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Berikutnya, nah ini yang buah pisang, berarti sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai buah pisang. Dan yang terakhir adalah dari buah jeruk. Berarti dapat kita baca, sebanyak 35% dari jumlah siswa ini menyukai jeruk. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.